Dalam Alkitab kita, tema hari ini adalah di mana kita berdiri, diambil dari Yosua 5 ayat 15 secara khusus. Kita lihat aja bahwa Yosua adalah tipologi daripada karya Tuhan Yesus. Namun dalam kehidupan Yosua sebagai manusia, dia menghadapi tantangan yang sama dengan kita. Dan dalam Yosua 5 ini adalah menceritakan bahwa keadaan sesaat sebelum Yosua memimpin masuk orang Israel ke tanah perjanjian ataupun ke Yeriko, ya. Jadi saat itu kondisinya adalah dia penuh dengan kekhawatiran. Kenapa dia khawatir? Pertama, karena orang-orang Israel yang bisa berperang, yaitu prajurit yang keluar dari Mesir, saat itu sudah pada mati di padang gurun. Ketika mereka berkelana di padang gurun, ya selama 40 tahun Tuhan bilang, ya mereka akan mati kecuali generasi yang kedua, yaitu anak-anak mereka. Dan anak-anak ini adalah mereka yang masih muda dan belum berpengalaman. Inilah masalah dengan Yosua ketika mau memimpin umat Tuhan masuk ke Yeriko. Yang dia punya hanya anak-anak muda yang belum berpengalaman, jauh kalah dengan apa yang ada di kota Yeriko. Waktu dia kirim pengintai, orangnya besar-besar di Yeriko, dan juga mereka mempunyai benteng yang luar biasa, itulah tembok Yeriko, ya. Lalu tetapi inilah keadaannya ketika dia sedang khawatir, mungkin saat itu dia sedang bimbang, sedang bingung, pusing, dia jalan-jalan. Ketika dia jalan-jalan di dalam Yosua 5 dikatakan, ya, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus. Yosua mendekati orang itu dan bertanya, "Engkau kawan atau lawan?" Ini pertanyaan yang lazim kan? Ketika kita khawatir, kita butuh teman ataupun tambahan ekstra tenaga, ekstra prajurit, ngelihat orang bawa pedang. Dalam hati pikir, kalau dia lawan bahaya nih. Tapi kalau dia kawan, wah puji Tuhan deh. Itu pertanyaan yang umum. Kemudian jawaban daripada orang tersebut, bukan kawan juga bukan lawan. Jawab orang itu, "Aku datang ke sini sebagai panglima tentara Tuhan." Mendengar itu Yosua sujud menyembah orang itu, lalu berkata, "Saya ini hamba Tuhan. Apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan?" Oke, ya. Kemudian panglima tentara Tuhan itu berkata, "Buka sepatumu atau kasut, ya. Tanah tempat kau berdiri adalah tanah suci." Maka Yosua membuka sepatunya. Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa sesaat sebelum memasuki tanah perjanjian ataupun Yeriko, Tuhan sedang memperlihatkan. Tuhan bukan mengirim malaikat supaya Yosua tenang, tetapi supaya Yosua mengerti bahwa dia harus memiliki pola pikir surga. Ya, sebelum kita memasuki tanah perjanjian dan kita sudah ada di tanah perjanjian, kita harus ngerti pola pikir surga. Oleh sebab itu kita harus bandingkan juga dengan pola pikir dunia. Yosua saat itu ya, sedang memakai pola pikir dunia. Lewat pertanyaan-pertanyaan dia, yuk kita lihat pertanyaan dia apa? "Engkau ini kawan atau lawan?" Kemudian ketika dia tahu itu panglima tentara Tuhan, dia menyembah. Lalu dia apa? Apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan? Ya, ketika dia berkata engkau ini lawan atau kawan, ini pola pikir dunia diperlihatkan oleh Yosua. Pola pikir dunia selalu berfokus pada apa yang saya miliki, apa yang ada pada saya. Kalau engkau kawan, maka engkau milik saya. Engkau di pihak saya, engkau pasti baik sama saya. Kalau engkau lawan, engkau nggak ada di saya. Saya tidak memiliki ataupun saya nggak punya keuntungan, malah bahkan menyusahkan. Anda kalau melukai, Anda lawan. Kalau Anda menyenangkan, Anda kawan. Oke? Itulah pola pikir dunia, selalu melihat apa yang dimiliki dan apa yang tidak dimiliki. Itu diwakili oleh kawan atau lawan. Dan kemudian Yosua sama dalam pola pikir dunianya, dia sujud menyembah orang itu ketika dia mengetahui itu panglima tentara Tuhan. Ini pola dunia. Pola dunia selalu menyenangkan manusia, selalu mengidolakan manusia yang kelihatan. Pada akhirnya akan menggolong-golongkan, ya, antara kaya, miskin, kita akan diskriminatif. Inilah pola pikir dunia.
Karena apa kita menggolong-golongkan? Karena timbul idola. Kenapa timbul idola? Karena kita mau menyenangkan manusia. Kita mau dipengaruhi oleh manusia. Pada akhirnya orang yang dominan itu mempengaruhi kita. Itu yang disebut idola. Harusnya Tuhan. Lalu kemudian apa lagi? Yosua bilang, apa yang saya bisa lakukan? Ini pola pikir dunia juga, ya, yaitu fokus pada apa yang kita dapat lakukan, performance kita, pencapaian kita, prestasi kita. Dan kita pada akhir adalah sedang mengejar pengakuan. Pola pikir dunia akan mendatangkan kekecewaan. Kalau kita nggak dapat pengakuan yang kita inginkan, kecewa, marah, ya, luka. Kalau kita juga ya, berusaha menyenangkan orang, kita akan pikul beban yang berlebihan, ya. Dan juga ketika kita berfokus pada apa yang kita miliki juga sama. Lalu kan kita lihat pola pikir surga yang diwakili oleh Panglima Tentara Tuhan itu apa? Sama dari ayat yang tadi, sekarang kita ngelihat perkataan daripada Panglima Tentara Tuhan itu. Perkataan pertama adalah bukan kawan dan juga bukan lawan. Ya, saudara-saudari, lucu kan? Pertanyaannya, engkau kawan atau lawan? Dia jawabnya kan harusnya kawan, karena dia Panglima Tentara Tuhan. Yosua dan Israel adalah umat pilihan Tuhan, jadi mereka pada pihak yang sama, jadi kawan. Tetapi Panglima Tentara Tuhan ini nggak jawab itu. Kenapa? Karena dia sedang membawa bukan jawaban, tetapi membawa pola pikir yang harus dilihat. Pola pikir kerajaan surga nggak akan klop dengan pola pikir dunia. Dunia tanya apa aja, surga memperlihatkan apa. Yang dia jawab bukan kawan, bukan lawan. Ini adalah prinsip surga. Pola kerajaan surga bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang tidak Anda miliki. Lalu apa dong? Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, kerajaan surga bukan tentang kepemilikan, tetapi apa yang Anda bisa alirkan. Karena semua milik datang dari Tuhan. Segala yang bisa Anda alirkan datang dari Tuhan, sehingga nggak peduli apa Anda miliki ataupun tidak Anda miliki. Itulah yang dikatakan bukan kawan, bukan lawan, tetapi apa yang kita alirkan. Kemudian dikatakan tentang lima tentara itu bilang, aku datang ke sini sebagai. Inilah pola kerajaan surga. Hidup ini adalah pengutusan. Kata sebagai adalah pengutusan. Sebagai apa? Kalau dia Panglima Tentara Tuhan. Kalau Anda mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, apapun juga. Hidup ini pengutusan, bukan pencapaian. Kalau dunia, hidup harus pencapaian, maka Anda lelah. Kalau Anda dagang, lihatlah saya diutus untuk menjadi pengusaha, pedagang. Kalau Anda pegawai, lihatlah Anda diutus sebagai pegawai pada perusahaan itu saat ini. Oke? Kalau Anda seorang orang tua, anak, suami, istri, hidup ini pengutusan. Luar biasanya pengutusan adalah Tuhan kalau mengutus seseorang selalu memperlengkapi, selalu menopang. Ketika Anda punya pola pikir ini, maka kuasa Tuhan, kelimpahan Tuhan akan mendatangi kita. Yang ketiga, ketika malaikat itu bilang, Panglima Tentara Tuhan itu berkata, tempat tanah engkau berdiri adalah tanah suci. Kenapa bisa suci? Satu tanah bisa suci karena ada hadirat Tuhan. Dengan kata lain, pola surgawi adalah bukan apa yang Anda hadapin, bukan apa yang Anda miliki, tetapi penyertaan Tuhan ada atau tidak. Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang harus kita takutin? Inilah, ya, ini menjawab keraguan Yosua. Keraguan kita hanya bisa kita usir ketika kita pakai pola pikir surga. Amin. Oleh sebab itulah penting kita untuk memiliki ini. Ketika kita hidup di tanah perjanjian, tanah Kanaan, kita diminta Tuhan untuk mengenal dan memakai pola kerajaan surga. Ya, tapi apakah kita langsung bisa tinggalkan pola dunia? Secara fakta enggak. Karena memang Tuhan tidak mengharapkan Anda bisa langsung punya pola kerajaan surga. Tetapi ketika Anda terus sadar dan melatih, Anda pasti bisa.
Nah, jadi ini dia konklusinya. Pola dunia selalu berpegang pada apa yang Anda bisa milikin. Akhirnya Anda mempunyai orientasi ambil, raup, ya. Lalu yang terjadi adalah Anda mulai egois tanpa Anda sadari. Hasilnya adalah Anda jadi orang egois. Yang penting apa yang saya bisa ambil sebagai milik. Anda mulai melukai karena ketika Anda berusaha mengambil yang terbanyak buat Anda pasti mendepak orang lain. Lalu Anda akan menjadi picik karena yang penting diri kita. Itulah fokus pada kepemilikan. Saya harus lebih lagi dari orang lain. Lebih lagi, dan kita pikir kalau kita punya lebih, kita lebih hebat. Itulah kepicikan, dan itu tidak akan pernah membuat Anda puas. Lalu apa kerajaan surga? Anda hidup berdasarkan apa yang dialirkan, dan apa yang dialirkan ini adalah datang dari Allah sendiri yang adalah kasih, dan dari tata kasih karunia. Artinya bukan kelayakan, bukan kemampuan Anda, tetapi kasih dan kasih karunia Tuhan. Ini bisa diperlihatkan dalam prinsip, ya, 5 roti 2 ikan. Ketika 5 roti 2 ikan itu dialirkan, dibagikan kepada yang lain, yang orang semua di situ, maka hasilnya adalah 12 bakul berlimpah, Ibu. Sama juga contohnya ketika Anda punya 1 anak, Anda mengasihi. Lalu ketika Anda punya 2 anak, anak yang pertama tidak berkurang kasihnya. Anda tetap mengasihi penuh, dan anak yang kedua pun Anda perlu mengasihi. Kenapa? Karena ini bicara tentang prinsip kerajaan surga. Kalau bicara kasih, kasih adalah mengalirkan. Anda butuh 2, akan dialirkan untuk 2. Anda butuh 3, Anda akan dialirkan untuk 3. Anda nggak pernah kekurangan. Hasilnya adalah Anda akan penuh dengan murah hati. Anda akan memulihkan banyak orang karena Anda itu melihat bahwa ada aliran terus. Anda butuh hikmat, ada aliran. Ya, lalu akhirnya Anda akan hidup dengan kelimpahan karena Anda merasa saya bisa mengalirkan terus. Ketika Anda punya pola ini, terus dilatih, terus mempraktekkan, Anda akan penuh hidup dengan kepuasan. Pola pikir dunia yang lain adalah bergantung dan mengidolakan manusia. Hasilnya adalah Anda khawatir, apakah saya masih menyenangkan dia? Apakah dia masih mau baik sama saya? Apakah dia masih mau bantu saya? Akhirnya Anda khawatir dan Anda menjadi budak manusia. Tapi Tuhan, pola pikir surga, bersandar pada pernyataan Tuhan. Semakin Anda bersandar pada pernyataan Tuhan, maka Anda tahu, Anda semakin percaya, Anda semakin kenal. Oke? Karena Tuhan menyertai, Anda akan semakin dengar dia, mendengar suaranya, Anda semakin mengenal jalan-jalannya. Ya. Lalu ketiga, pola dunia adalah hidup mengejar pengakuan lewat kemampuan. Apa yang saya bisa lakukan? Hasilnya adalah Anda punya agenda-agenda pribadi. Anda baik sama orang, punya tujuannya. Akhirnya juga karena pengejar pengakuan, Anda nggak akan pernah puas. Ada orang yang lebih hebat, ada orang yang dapat lebih baik dengan usaha yang dikit, tapi Anda udah usaha setengah mati, tapi dapatnya cuma segitu. Akhirnya kita nggak pernah puas. Tetapi ketika kita melihat hidup adalah pengutusan, maka Anda akan berusaha menyelesaikan. Dan ketika Anda selesai, Anda puas. Maka tidak heran di dalam Timotius, Paulus katakan, ya, I have fight a good fight. Aku sudah bertempur dengan baik dan aku telah menyelesaikan pertandingan. Ya, pengutusan Tuhan. Bukan Anda harus bersaing. Kalau Anda diutus untuk menjadi seorang ibu rumah tangga saja, maka nilai Anda sama dengan orang yang diutus menjadi gembala sidang, presiden, apapun juga. Karena pengutusan tujuannya hanya, ya, menyelesaikan siapa yang mengutus itu. Oke? Itulah yang Yesus lakukan. Dia menyelesaikan apa yang Bapa mau. Hasilnya adalah kepuasan. Amin. Nah, Bapak Ibu, itulah gambaran daripada kehidupan kita. Pola dunia tetap ada. Kadang tanpa kita sadari, kita lakukan juga. Kita punya pola pikir itu juga. Tapi sekarang Anda dan saya sudah mengerti, sudah tahu. Sehingga ketika kita bersinggungan dengan pola pikir dunia, kita langsung sadar, oh ini Tuhan gak ingin. Kalau saya mau melihat pemulihan, kelimpahan, saya mau percaya, kenal, saya mau puas,
maka saya harus pakai pola pikir surga. Enggak susah. Ya, pola surga adalah mengalirkan. Pola surga adalah bersandar sama Tuhan, karena kita disertai Tuhan. Hidup ini adalah pengutusan, ya, bukannya pengakuan. Sehingga ketika Anda diutus sebagai istri atau suami atau ibu, udah Anda nggak usah bersaing, selesaikanlah yang terbaik. Kalau Anda diutus kepada anak Anda sekarang, Anda nggak usah banding-bandingkan anaknya, tapi jadilah utusan Tuhan. Pakai kekuatan ataupun perlengkapan yang dari Tuhan. Ketika Tuhan utus, selalu dilengkapi. Oke? Dan hidup adalah penyertaan. Nah, sebagai contoh hidup adalah penyertaan Tuhan sebagai ini, saudara-saudari, ya, gambarannya supaya Anda bisa gampang ingat. Nah, saya mau katakan, gambar apa sih yang Anda lihat saat ini? Mungkin Anda akan lihat ada kelinci, ada burung malam, ada juga bunga, ada pohon, ada juga rawa-rawa, ada singa, ada binatang yang Anda gak suka mungkin, mungkin singa ataupun burung yang pemakan mangsa, rawa-rawa mungkin Anda gak suka. Oke? Tapi coba Anda lihat sebagai kesatuan, ya. Anda lihat lagi lebih banyak sekarang. Ketika Anda melihat lebih banyak, Anda ngelihat, oh iya, ada hal-hal yang menyenangkan, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga yang bagus. Ya. Coba lihat lagi lebih jauh. Anda belum lihat lagi? Coba lihat lagi lebih jauh. Dan akhirnya Anda akan lihat gambaran daripada Tuhan Yesus dengan mahkota duri. Ini seperti gambaran hidup kita. Ya, perjalanan yang hidup ini kita akan mengalami dan menemukan banyak hal. Ada hal-hal yang kita sukai, ada hal-hal yang gak kita sukai, ada yang biasa, ada yang memberkati kita, ada yang begitu berat, ada yang kita sudah tertatih-tatih, ada yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi kalau kita hanya fokus pada apa yang kita hadapin, kita nggak akan menikmati, nggak akan melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau kita melihat bahwa hidup ini adalah penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapin, apa pun yang kita lalui, Tuhan selalu ada. Maka perjalanan hidup kita akhirnya akan kita melihat bahwa tentang Yesus, baik itu tentang penggenapan janjinya, baik untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi saudara, inilah ketika kita pegang hidup ini penyertaan Tuhan, kita nggak terpengaruh dengan apa yang saya hadapi hari ini. Saya hadapi hari ini mungkin nggak enak, tapi saya tahu itu akan membawa pada penggenapan Tuhan, karena Dia menyertai saya. Amin. Itu saja Bapak Ibu, semoga Anda bisa ingat, ya. Jadi ada 3 hal pola surgawi yang kita belajar hari ini, ya. Hidup adalah penyertaan Tuhan. Hidup adalah mengalirkan dari kasih dan tata kasih karunia Tuhan. Ya. Hidup adalah pengutusan, bukannya pengakuan. Semoga memberkati kita semua. Amin.